Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya Bapak Ibu. Kita sharing-sharing informasi lagi. Tapi saya mohon Bapak Ibu untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya sampai full, ya sampai selesai. Dan jikalau Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung saya channel ini biar terus berkembang melalui super thanks, ya. Nah, kali ini coba saya memfasilitasi teman-teman yang akan mengikuti tes sertifikasi Serdos yang sampai saat ini juga beberapa yang mencoba menghubungi saya berkaitan dengan sertifikasi Serdos, dan ada yang masih belum lulus, dan ada juga yang bertanya berkaitan dengan bagaimana tips and trick biar kita lulus Serdos, apa saja yang harus diperhatikan. Itu sebenarnya sudah pernah saya bahas di video saya yang lain. Tetapi kalau untuk yang berkaitan bahwa berapa nilai sebenarnya yang distandarkan untuk kita lulus Serdos ini, nah ini akan saya sampaikan pada sesi ini, ya. Nah, jadi materi ini saya dapatkan dari salah satu teman saya yang ada di LL Dikti Wilayah 3, di kampusnya itu berada di LL Dikti Wilayah 3. Terima kasih yang sudah memberikan support, ya, yang memberikan materi untuk saya bawakan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya untuk teman-teman yang akan mengikuti Serdos, ya. Nah, di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, di slide pertama itu tertulisnya adalah Serdos Smart, ya. Serdos Smart ini yang merupakan bimbingan teknis kita melakukan persiapan sertifikasi dosen bagi dosen eligible. Dosen eligible itu adalah dosen yang memang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti tes sertifikasi dosen. Kemudian juga ada tim pengelola di lingkungan, ya, LL Dikti, ya. Oke, jadi tahapan yang harus Bapak Ibu pahami dulu di dalam proses sertifikasi dosen itu ada T1, T2, dan T3, di mana ini adalah hubungannya dengan penyusunan awal portofolio dosen, kemudian ada penetapan calon dosen yang bersangkutan sebagai dosen yang akan mengikuti tes sertifikasi dosen. Kemudian kita masuk ke tahap 2, yaitu penilaian persepsional. Kemudian ada penyusunan dokumen PDD, UKTPT, kemudian ada pengajuan penilaian eksternal. Nah, ini kita sudah pada proses di mana kadang kita menilai diri kita itu agak susah gitu. Jangan sampai, karena saya punya pengalaman ketika kita menilai diri kita, kemudian teman-teman kita itu menilainya terlalu tinggi. Itu pengalaman di teman saya, akhirnya hanya gara-gara itu dia tidak bisa lulus, ya. Kemudian ada yang masuk ke tahap 3, yaitu penilaian PDD UKTPT oleh asesor, kemudian penentuan kelulusan dan penerbitan sertifikat, gitu, ya. Nah, selanjutnya ini adalah portofolio dosen, di mana portofolio dosen ini yang harus Bapak Ibu perhatikan, yang harus Bapak Ibu persiapkan di dalam proses kita mengikuti sertifikasi dosen mulai dari tahap 1 sampai dengan tahap 3. Nah, ya. Jadi di sini untuk memudahkan Bapak Ibu itu, ya, ini dibagi menjadi 2 bagian, ya. Ada yang warna biru, ini adalah merupakan portofolio dosen bagian 1, sedangkan yang warna orange ini adalah portofolio bagian 2. Nah, ini kalau kita lihat pada bagian 1 itu kan terdiri dari beberapa macam dokumen yang harus kita siapkan, ya. Mulai dari kita harus menyiapkan daftar riwayat hidup, ya. Bapak Ibu bisa melihat cara kita membuat daftar riwayat hidup di YouTube saya juga yang berkaitan dengan khusus untuk ini, ya, khusus untuk sertifikasi dosen. Kemudian ada dokumen ijazah, ya, tentunya ijazah S1, S2, kalau ada yang S3 sama S3. Kemudian ada dokumen keputusan penetapan jabatan fungsional dosen, yaitu untuk angkatan jabatan fungsional pertama.
Selanjutnya yang keempat itu adalah dokumen keputusan penetapan golongan ruang, pangkat atau yang setara. Ini biasanya satu komponen sama yang poin ketiga gitu ya. Keluarnya itu sekitar 1 bulan setelah poin ketiga itu sudah keluar gitu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan penetapan jabatan fungsional, maka 1 bulan berikutnya itu kalau kita menyebutnya adalah penyetaraan ya, in passing gitu. Selanjutnya itu adalah yang kelima, dokumen laporan kinerja dosen 2 tahun secara berturut-turut. Ini yang seringkali menjadi pertanyaan, loh kenapa kok saya sudah harus mengumpulkan BKD, laporan LKD? Nah itu karena memang menjadi syarat ya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ketika sudah lulus, itu tidak kaget lagi kalau harus mengisi laporan kinerja dosen di setiap semesternya. Jadi meskipun Bapak Ibu saat ini yang baru akan mengikuti tes sertifikasi dosen itu belum pernah menerima tunjangan sertifikasi dosen, tetapi sudah disyaratkan untuk mengisi lembar kinerja dosen di sister masing-masing, itu adalah salah satu bentuk bahwa satu, biar kita tidak kaget kalau kita nanti menyusun membuat laporan LKD-nya. Yang kedua, semua kegiatan aktivitas tridharma kita yang kita upload di laporan BKD itu nanti untuk kenaikan jabatan fungsional berikutnya melalui sister ya. Nah, selanjutnya itu adalah yang keenam, data atau dokumen hasil tes kemampuan dasar akademik. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan berapa nilai sebenarnya yang disyaratkan ya, termasuk lembaga yang diakui oleh Kemendikbudristek. Jadi kita tidak bisa mengikuti sembarang, meskipun dulu ya beberapa ada lembaga-lembaga yang memang mengikuti tes sertifikasi dosen itu ketika kita sudah bukan tes sertifikasi dosen, mengikuti tes yang diikuti di lembaga lain itu masih bisa diakui oleh Kemendikbudristek gitu ya. Kemudian ada yang ketujuh, data dokumen hasil tes kemampuan bahasa Inggris atau TKBI. Ini berbeda Bapak Ibu ya, meskipun di situ tertulis TKBI, tapi ketika kita tes itu nama tesnya itu TOEFL. Itu berbeda dengan TOEFL atau IELTS. Gitu Bapak Ibu harus ini. Nah, nanti saya kasih trik dan tipsnya ya ketika nanti mengikuti tes ini ya. Di mana tips dan triknya itu khusus untuk poin 6 dan ke-7, ketika nanti terbuka soalnya, itu kan karena kita melakukannya kan by online. Kita disiapkan oleh panitia dalam satu ruang, itu semua tersedia dengan jaringan internet dan komputer dan lain-lain. Nah, ketika Bapak Ibu itu mengklik start dan dimulai, itu meskipun Bapak Ibu sebelum membaca soalnya langsung jawab aja dulu. Kenapa demikian? Karena waktunya dihitung mundur, setiap soal itu ada timingnya gitu, timingnya. Jadi kalau nggak salah berapa satu soal itu, apakah 1 menit atau sekian menit gitu, sekian. Kalau nggak salah nggak sampai 2 menit gitu. Nah, jadi kalau itu sudah terlewat, Bapak Ibu tidak bisa mengulanginya. Kalau misalnya Bapak Ibu masih punya banyak space waktu setelah sudah menyelesaikan, Bapak Ibu bisa mereview kembali. Ya. Nah, oleh karena itu tipsnya dan triknya itu adalah sebelum Bapak Ibu membaca soalnya langsung jawab dulu. Nah, habis itu baru dibaca soalnya, kalau misalnya itu salah baru diperbaiki. Seperti itu, ya. Jadi nanti itu biar nanti tidak menjadi kaget ya karena dia nanti otomatis move the next question gitu. Oke, kemudian yang ke-8, dokumen sertifikat program pekerti atau AA dari perguruan tinggi pelaksana program pekerti atau AA yang diakui Kemendikbudristek gitu ya. Nah, ini juga Bapak Ibu harus wajib ini mengikuti program pekerti maupun AA. Dan selanjutnya itu adalah dokumen pernyataan diri dosen dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi. Ini juga Bapak Ibu bisa lihat ya di video YouTube saya. Ini sudah saya bahas bagaimana kita membuat pernyataan diri dosen dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi, termasuk bagaimana caranya kita mengajar, apa saja yang harus ditulis di situ yang menjadi key point biar kita itu dinilai oleh asesor, oh orang ini serius nih jadi dosen nih gitu. Kemudian ini yang ke-10 yang tidak kalah penting itu adalah data penilaian persepsional. Ini yang banyak
Yang sering kali gagal itu ya Bapak Ibu ya di nomor 6, nomor 7, kemudian nomor 9, 10. Ini sering kali banyak yang gagal di sini. Jadi Bapak Ibu harus push di bagian 6, 7, 9, 10 ini. Itu ya, Bapak Ibu sudah saya sebutkan kata kuncinya. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan poin 6, poin 7, poin 9, dan poin 10. Nah, ketika 6, 7, 8, 9 ini lulus ya, dapat kebanyakan juga gagalnya di 10 ini. Karena itu tadi seperti yang saya sampaikan, kita menilai diri kita sendiri itu agak susah gitu. Menilai diri kita sendiri. Saya dulu itu bahkan saya sampai minta tolong ke dosen senior saya untuk menilai saya apa adanya, nah baru saya tulis gitu. Saya itu seperti apa sih? Nah, kemudian inilah pemenuhan portofolio. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi semua portofolio yang dibutuhkan di dalam tes sertifikasi dosen itu adalah dokumen yang dalam dokumen portofolio dosen di Sister yang diambil di PDDikti ya, Kemendikbudristek. Jadi ngajar kita, kemudian kegiatan aktivitas tridharma kita itu semuanya di PDDikti. Kemudian dokumen LKD 2 tahun terakhir berturut-turut saat bertugas sebagai dosen di perguruan tinggi. Kemudian dokumen LKD dalam bentuk berkas elektronik harus diunggah ke aplikasi Serdos di Sister oleh PSDU PTU ya. Nah, kemudian hasil TKDA dan TKBI adalah skor terbaik yang telah tervalidasi dan diperoleh calon dosen yang akan mengikuti tes Serdos sejak yang bersangkutan diangkat sebagai dosen gitu. Nah, khusus untuk sertifikasi pekerti maupun AA ini harus telah tervalidasi dan diterbitkan oleh perguruan tinggi penyelenggara yang diakui oleh Kemendikbudristek. Nah, ini nilai ambang batas Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus perhatikan ya untuk tes TKBI maupun TKDA ya. Nilai ambang batas atau passing grade-nya adalah khusus untuk kedua tes ini sama dengan atau lebih besar dari skor yang ada di tabel tersebut. Jadi ini adalah batas minimumnya. Kalau di atas Bapak Ibu ya bisa bagus, lebih bagus, tapi jangan sampai keluar dari range-nya apa yang ada di tabel ini ya. Jadi TKDA-nya itu 530, itu paling minim itu ya. Kemudian TOEFL-nya ya ada ITP, PBT, kemudian RPDT, kemudian ada CBT, IBT, kemudian ada IELTS ya. Silakan maunya tesnya yang mana ini gitu. Nah, tapi zaman saya itu adalah bukan TOEFL, TOEIC gitu. Lebih tricky sih kalau menurut saya, lebih tricky. Kemudian nah, ini adalah penyelenggara jenis passing grade khusus untuk TKDA dan TKBI. Bapak Ibu bisa melihat di sini ya, di universitas-universitas yang sudah menetapkan gitu kan. Jadi kalau HIPSMI TPDA-nya itu passing grade-nya 530 ya. Dia juga bisa menyediakan jenis TKBI yang berstatus internasional ya. Siapa tahu Bapak Ibu nanti ketika lulus itu bisa dipakai untuk lanjut ke S3-nya misalnya semacam itu. Kemudian kalau UNER itu 530 ya, UGM, UI, UNPAD ya itu sama Oto Bappenas itu 530. Ini adalah lembaga-lembaga yang Bapak Ibu yang diakui oleh Kemendikbudristek ya. Selanjutnya ini kalau untuk yang passing grade-nya ya, yang jenis TKBI dan internasional itu adalah ada yang HIPSMI itu kalau TOEFL-nya itu dia 455. UNIR itu TOEFL-nya 137. Kemudian UGM itu 47. Dan UI itu dia pakai yang British Council ya. Itu 4,5. Nah, kalau yang lain di sebelah kanan itu ada TEFLIN, ini TOEP ya. TOEP ini UGM, ASEP
ITI ya, UI. Ini adalah lembaga-lembaga yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk ini ya. Di sini nggak ada yang Brawijaya ya. Kemarin teman saya ada yang di Brawijaya tesnya gitu. Sama UNESA. Kalau saya UNESA. Di sini nggak ada yang UNESA. Ya. Saya itu waktu tes tes Serdos itu saya kebetulan dikirim sama kampus saya untuk mengikuti yang namanya ini ya, kayak seperti tes awal dulu untuk mengetahui gitu. Saya dijadikan sebagai contoh dulu waktu itu tesnya. Tesnya itu di TS dulu waktu itu, kemudian yang sebenarnya baru di UNESA. Nah, ini penyelenggara Serdosnya. Jadi saya kira Bapak Ibu sudah paham ya, kalau ini penyelenggara Serdos saya tidak perlu menjelaskan lagi. Nah, ini kewajiban setelah menjadi dosen ya, yang sudah lulus Serdos, dosen yang lulus Serdos. Jadi calon dosen yang lulus Serdos itu telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai dosen yang memenuhi yang lulus Serdos sesuai dengan kuota peserta Serdos dengan tahun pelaksana wajib untuk melengkapi portofolio berupa penyusunan dokumen, pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, kemudian penilaian persepsional ya oleh 10 orang penilai persepsional yang ditugaskan oleh PSDU PTU. Nah, penilaian ini portofolio, penilaian akhir portofolio dosen itu ada beberapa komponen. Yang pertama itu penilaian atas kualifikasi akademik. Dalam hal ini itu adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Penilaiannya dilakukan oleh nilai kualifikasi akademik dan jabatan fungsional dosen. Kemudian yang kedua penilaian persepsional dari atasan, sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri dosen yang Serdos tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Kemudian yang ketiga itu penilaian terhadap dokumen pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang akan mengikuti Serdos ini dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya ini adalah penilaian kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disyaratkan ya untuk mengikuti tes sertifikasi dosen Bapak Ibu. Di mana kalau sebelah kanan atas itu nilai diperoleh dari data pendidikan tertinggi sesuai dengan bidang penugasan sebagai dosen dan perolehan jabatan fungsional. Yang di bawahnya itu nilai kualifikasi akademik dan jabatan fungsional dosen sesuai dengan tabel ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki jabatan fungsional asisten ahli, baik yang sebagai magister maupun yang doktor, itu nilai NKJF-nya itu adalah 4 yang S2, 5 yang doktor. Jadi lebih unggul yang doktor Bapak Ibu. Kemudian kalau yang lektor lulusan S2 maupun S3 itu juga berbeda nilainya. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Lektor kepala, jadi dia semakin tinggi jabatan fungsionalnya, nilainya semakin besar dulu. Gitu ya. Jadi ada keunggulannya di situ. Berikutnya itu adalah penilaian persepsional. Nah, ini penilaian persepsional yang Bapak Ibu harus perhatikan betul-betul, yang banyak juga gagal di sini. Di mana penilaian persepsional untuk dosen yang bersangkutan itu dilakukan oleh 5 orang mahasiswa, kemudian 3 orang teman sejawat, kemudian ada atasan langsung, dan kita sendiri, gitu ya. Kemudian penilaian persepsional ini digunakan untuk menilai kinerja dosen berdasarkan persepsi penilaian menggunakan instrumen penilaian persepsional yang sudah disediakan tentunya setelah penilaian melihat portofolio dosen pada PDD UKT-PT ya. Selanjutnya, mahasiswa ini dapat ditugasi menjadi penilaian persepsional untuk kita ya. Untuk kita. Jadi mahasiswa itu menilai kita itu selama 2 tahun terakhir mengajar mereka itu seperti apa ya. Apabila mereka telah selesai mengikuti perkuliahan yang disampaikan ya. Kemudian penilaian persepsional dari unsur teman sejawat adalah kolega dosen yang telah mengenal dan berinteraksi secara langsung dengan dosen yang bersangkutan pada perguruan tinggi yang sama.
Selanjutnya, selain melakukan penilaian persepsional, unsur teman sejawat juga harus menuliskan deskripsi peran dan kontribusi dosen yang bersangkutan dalam kegiatan pengembangan Tridharma perguruan tinggi pada borang yang tersedia. Nah, kemudian ini adalah proses penilaian persepsional. Jadi proses penilaian persepsional itu adalah proses penilaian yang dilakukan oleh secara persepsional terhadap dosen yang akan mengikuti sertifikasi dosen, dilakukan secara online ya. Ini sudah online ya, zaman saya masih manual gitu. Kemudian PSDPTU mengelola proses penilaian persepsional dan bertanggung jawab terhadap penugasan pihak-pihak sebagai penilaian persepsional dalam aplikasi Cerdos di Sistar. Yang ketiga, instrumen penilaian persepsional berbeda dengan masing-masing unsur penilai, mahasiswa, dosen, sejawat, atasan, dan diri. Ya, penilaian persepsional dari unsur mahasiswa tidak dilakukan untuk dosen yang sedang tugas belajar. Ya, nah ini berbeda ya. Kalau teman saya kemarin yang tugas belajar, dia masih bisa mengikuti tersertifikasi Cerdos ya. Sebagai penggantinya diberikan rata skor 4,0. Jadi mereka mendapatkan privilege bahwa mereka itu sudah mendapatkan skor 4,0 ini bagi yang melakukan penilaiannya terhadap dosen yang sedang tugas belajar. Tata cara penilaiannya ini adalah setiap skor butir yang diberikan oleh kelompok penilaian mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri itu diambil sebagai skor butir tersebut ya, di mana penilaian dilakukan oleh penilaian persepsional secara online menggunakan instrumen berbentuk semantik diferensial. Kemudian masing-masing butir dalam instrumen penilaian persepsional diberikan atau deskriptor yang memiliki arti nilai interval 1-7. Jadi mereka punya nilai 1-7 itu. Skor komponen kompetensi dan total instrumen dijumlahkan dari setiap skor butir. Nah, kemudian perhitungan skor komponen, Bapak Ibu bisa menerapkan ini ya, model ini, persamaan ini ya, untuk bisa mengetahui bagaimana sebenarnya nilai kita itu ya. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, Bapak Ibu tinggal try and error aja, mencoba-coba ya. Kalau misalnya saya dinilai sekian oleh mahasiswa saya, kemudian dinilai oleh teman sejawat, kemudian ada komponen yang lain, gitu ya. Perhitungan rata skor total. Nah, ini rata total instrumen yang disebut sebagai nilai persepsional dosen yang mengikuti sertifikasi Cerdos bisa menggunakan persamaan ini. Kemudian ini ketentuan lulusan penilaian persepsional, di mana seluruh perhitungan penilaian persepsional ini dilakukan secara langsung oleh sistem aplikasi online. Jadi sudah disediakan secara online. Kemudian dosen yang mengikuti sertifikasi Cerdos ini lulus penilaian persepsional jika satu, rata masing-masing komponen kompetensi itu lebih dari 4,0 dan rata total instrumen atau nilai persepsional itu lebih dari 4,5. Itu yang Bapak Ibu harus hitung-hitung tuh di situ ya. Nah, apabila penilaian persepsional terbukti dilakukan tidak sesuai dengan aturan, maka PSD Cerdos Kemendikbud dapat memberikan penilaian F atau gagal ya. Dan dosen yang mengikuti Cerdos ini dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus. Jadi perhatikan Bapak Ibu di sini. Ini lebih bagus ya, karena Bapak Ibu sudah bisa memprediksi kira-kira kalau mahasiswa saya itu menilai saya sekian, itu saya akan mendapatkan rata-rata berapa ya. Zaman saya mah nggak ada ini kayak gini-gini. Kemudian dokumen PDD UKTPT ini pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, di mana ada pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Nah, selanjutnya itu adalah Kampus Merdeka. Semangat Merdeka Belajar itu adalah Kampus Merdeka. Ini saya tidak akan mendeskripsikan secara jelas. Yang jelas di mana ini adalah
mission statement-nya, Bapak Ibu harus menulis, mendeskripsikan kalimat tersebut itu dalam 150 kata. Ya, itu. Jadi 150 kata yang membuat dharma mana yang dipilih, mengapa memilih dharma tersebut, apa yang dosen yang sertifikasi serdot itu telah sedang dan akan dilakukan terkait dengan tridharma perguruan tinggi ini. Ya, jadi mission statement-nya. Ya, jadi agak sedikit tricky ya di sekarang itu. Saya alhamdulillah sudah lulus duluan. Jadi tidak pernah mengalami yang namanya menulis artinya menulis sesuatu yang sudah ditentukan gitu topiknya gitu ya. Agak sedikit tidak membingungkan juga karena ada yang sudah ini ya. Nah, kemudian unsur PDD UKTPT ini adalah ada tridharma perguruan tinggi kita ya yang kita lakukan. Nah, 100% dosen yang bersangkutan itu menentukan sendiri bobot penilaian untuk masing-masing unsur pada PDD UKTPT ya. Di mana bobot masing-masing unsur paling sedikit 10% dari total bobot untuk 3 unsur PDD UKTPT yang tridharma tadi itu. Selanjutnya ini adalah penyusunan dokumen PDD UKTPT. Jadi setiap dosen itu wajib menyusun dokumen PDD UKTPT sesuai dengan rambu-rambu dalam instrumen pernyataan diri dosen. Dan pernyataan diri dosen yaitu berkaitan dengan unsur pengajaran, kemudian dalam bentuk audio visual. Jadi Bapak Ibu mengajar ya. Kemudian unsur penilaian dan publikasi karya ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk narasi deskriptif ya. Jadi Bapak Ibu menceritakan itu penelitian dan publikasinya seperti apa, pengabdian kepada masyarakatnya seperti apa. Kemudian dokumen PDD UKPT yang lain itu dalam menyusun PDD UKPT, dosen yang bersangkutan itu diharuskan membuat pernyataan dan menyampaikan bukti untuk setiap kegiatan yang telah sedang dilakukan sebagai contoh nyata sehingga akan bersifat unik dan berbeda dari satu dosen yang bersangkutan dengan dosen yang lainnya. Kemudian objektivitas ya, objektivitas itu dalam membuat pernyataan diri sendiri dapat menjadi gambaran kejujuran dan profesionalisme dosen. Kemudian ada yang kalau yang tidak jujur itu di dalam menyusun dokumen PDD UKTPT merupakan tindakan yang melanggar norma dan etika akademik ya. Kemudian rambu-rambu yang dilakukan untuk pengajaran yaitu kita melakukan real classroom dan micro teaching. Kemudian harus ada delivery, interaction, dan assessment. Jadi kita mengajar seperti biasanya Bapak Ibu. Kemudian ini teknik merekam video pengajaran, Bapak Ibu bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan kamera. Kalau yang ini ya, artinya biasanya di situ sudah diatur resolusinya berapa. Yang jelas kalau Bapak Ibu menggunakan apa? Menggunakan handphone pun itu sudah bagus ya. Nah, ini outputnya, jadi durasi waktu Bapak Ibu mengajar itu adalah maksimal 30 menit, jadi tidak terlalu panjang. Kemudian video diunggah ke situs web sebagai video yang dapat ditelusuri secara online, baik itu YouTube maupun Meetup. Kemudian berikan judul video pengajaran dengan format tahun Serdos, NIDN, nama dosen yang mengikuti Serdos itu, PDD UKTPT pengajaran ya. Jadi itu contohnya ini. Ya, yang di bawah ini. Jika diunggah ke YouTube, pastikan bahwa akun sudah terverifikasi sehingga video tidak terhapus ya. Jadi tidak bersifat private gitu ya, Bapak Ibu. Dan selanjutnya itu adalah di copy paste video tersebut pada link aplikasi Serdos. Nah, ini unsur butir dan deskriptif penilaian PDD UKPT ya. Jadi ada unsur pengajaran, ini aja yang Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu bisa lihat di slide ini ya. Mulai dari butir yang dinilai, harkat terendah dan harkat tertingginya.
Kemudian rambu-rambu penilaian dan publikasi karya ilmiah, di mana dosen yang wajib itu menyampaikan dua jenis dokumen sebagai berikut ya. Jadi narasi deskriptif berupa 150 kata, kemudian bukti penilaian dan publikasi karya ilmiah. Nah, ini khusus untuk yang deskriptif penilaian ya. Deskriptif penilaian, penelitian dan publikasi ilmiah juga Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dan rambu-rambu untuk yang pengabdian kepada masyarakat ya. Jangan sampai Bapak Ibu itu mencontoh narasi milik dosen yang lain atau melakukan pemalsuan dokumen. Intinya di situ ya, baik itu penelitian, terutama penelitian dan pengabdian. Jangan sampai melakukan hal yang semacam itu. Ini butir dan deskripsitor penilaian khusus untuk yang pengabdian kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ini adalah pengesahan dokumen PDD UKT-PT. Jadi dosen yang menyusun dokumen PDD UKT-PT itu dan melakukan finalisasi pada aplikasi Serdos dan Sister. Setelah dokumen portofolio dosen dinyatakan lengkap, maka dokumen portofolio dosen tersebut harus mendapatkan pengesahan dari pimpinan PTU. Kemudian pengesahan dilakukan dengan menggunakan lembar yang formatnya dapat diunduh dari laman Serdos serta diunggah kembali ke laman Serdos Sister atau PSDU PTU. Setelah itu dilakukan PSDU PTU dapat mengusulkan dosen yang bersangkutan untuk penilaian PDD UKT-PT secara eksternal ke PT PS ya. Dan yang terakhir itu pengesahan ini sebagai bentuk tanggung jawab atas kebenaran isi dari portofolio dosen. Nah, ini penilaian dokumen PDD UKT-PT ya. Banyak banget Bapak Ibu yang harus, yang jelas itu akan dinilai oleh 2 orang asesor dengan rumpun ilmu yang sama ya. Kemudian itu 2 asesor ini melakukan penilaian secara terpisah dan bekerja secara independen. Jadi bekerja secara mandiri Bapak Ibu, bahkan tidak saling mengetahui ya. Asesor ini tidak boleh ditugaskan untuk menilai dosen yang berasal dari perguruan tinggi yang sama. Itu. Jadi sudah diatur sedemikian rupa Bapak Ibu ya. Jadi yang diperhatikan itu ini sebagai informasi Bapak Ibu untuk mengetahui ternyata saya itu dinilai oleh oleh asesor, tidak diketahui asesor saya itu yang mana gitu ya. Nah, tata cara penilaiannya itu pemberian skor dilakukan untuk setiap butir dengan memanfaatkan rubrik yang ada. Kemudian asesor memberi skor dengan melihat daftar riwayat hidup dosen dan isi pernyataan diri dosen dalam rentang skor yang ada dalam rubrik. Nah, tata cara penilaian PDD UKT-PT ini rata skor setiap unsur yaitu pengajaran, penelitian, dan publikasi karya ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam penilaian PDD UKT diperoleh dengan menjumlahkan seluruh skor yang pada unsur tersebut ini kemudian dengan jumlah butir yang unsur yang akan dinilai. Ini persamaannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau ini Bapak Ibu saya kira tidak bisa melakukan sendiri karena kan yang melakukan ini kan adalah asesor ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu bisa memprediksi skor-skornya itu ya udah dicoba dulu gitu. Nah, ini adalah tata cara penilaiannya saya kira yang dilakukan oleh asesor ya. Ini saya kasih clue-nya, dan ini juga tidak bisa Bapak Ibu lakukan ya karena asesor yang bisa melakukan ini. Tata cara penilaian PDD UKT-PT ini yang dinyatakan lulus tentunya dia masing-masing asesor itu memberikan nilai lebih dari 4,0. Kemudian apabila terjadi perbedaan kesimpulan penilaian oleh 2 asesor, split decisions ya, jadi itu akan disampaikan sampai diperoleh keputusan bahwa apakah itu lulus atau tidak lulus ya. Jadi ada kewenangannya ya. Kemudian nilai akhir PDD UKT-PT itu ditetapkan dengan menghitung skor rata dari masing-masing asesor dengan rumus sekian. Itu ya. Kemudian kelulusan penilaian dokumen PDD UKT-PT ini dosen yang bersangkutan dinyatakan lulus sampai lulus dalam penilaian PDD UKT-PT apabila hasil penilaian oleh masing-masing asesor
menyatakan lulus gitu ya. Kemudian apabila ditemukan bukti terjadinya kecurangan dalam PDD UKT-PT atau adanya kemiripan lebih dari 60% Bapak Ibu, maka dinyatakan tidak lulus. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Nah, teman saya itu pernah mengalami hal ini ya. Teman di luar kampus saya ya, itu mengalami kemiripan. Dia tidak ini, tapi di situ ditulisnya di deskripsi dirinya itu mirip ya, mirip dengan nama-nama sekian gitu ya, dengan nama-nama ini. Penilaian komponen dan bobot. Penilaian akhir bobot ini, jadi ada penilaian kualifikasi akademik dan jabatan fungsional 35%, kemudian nilai persepsional itu 10%, dan penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma itu 55%. Nah, kemudian perhitungan nilai akhir portofolio. Nilai akhir portofolio ini dihitung dengan rumus ini. Kemudian dosen yang bersangkutan dinyatakan lulus penilaian akhir portofolio ya lebih besar dari 4,2. Nah, kelulusan dosen yang mengikuti Serdos ya. Kriteria kelulusan sertifikasi Serdos itu satu, lulus penilaian persepsional. Kemudian dia lulus penilaian PDD UKT-PT oleh asesor. Dan yang ketiga itu lulus penilaian akhir portofolio. Nah, dosen yang telah melewati proses sertifikasi dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat. Jadi ada yudisium nasionalnya. Ya, bukan kayak yudisium kita wisuda Bapak Ibu, bukan. Jadi kemudian sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen terkait dengan kewenangan mengajar. Kemudian pembinaan dan sanksi. Dosen yang tidak lulus setelah mengikuti Serdos 3 kali, Bapak Ibu perhatikan ini karena berbeda zaman, berbeda aturan. Jadi peserta yang telah mengikuti kegiatan Serdos sebanyak 3 kali dan hasil penilaian portofolionya menyatakan tetap tidak lulus, maka peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti Serdos keempat kalinya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Keempat kalinya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 tahun oleh perguruan tinggi. Jadi dia dibina dulu tuh sama perguruan tingginya ya. Kemudian yang kedua, apabila pada kali keempat mengikuti Serdos peserta tersebut tidak lulus, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos lagi seumur hidupnya. Itu ya Bapak Ibu. Perhatikan betul-betul. Jadi bersyukurlah kita-kita yang sudah lulus Serdos ya. Kemudian dosen yang tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Serdos. Ya, ini beda case lagi. Jadi peserta yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan eligible untuk masuk dalam daftar calon dosen yang mengikuti Serdos, namun peserta tersebut tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan yang ditetapkan dalam proses Serdos, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti Serdos tahun berikutnya. Jadi dia di hold selama 1 tahun, kecuali telah memenuhi persyaratan pembinaan 1 tahun oleh perguruan tinggi. Kemudian yang kedua itu apabila pada kali kedua mengikuti Serdos, peserta tersebut juga tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan Serdos, maka yang bersangkutan juga tidak mengikuti Serdos. Ya, jadi ya udah dia tidak berkarirnya sebagai dosen, dia tidak mengikuti Serdos. Kalau Bapak Ibu mau lihat video saya dampak mengikuti Serdos dan tidak Serdos, terutama bagi diri sendiri dan lembaganya, silakan Bapak Ibu lihat di YouTube saya ya. Dosen yang tidak lulus dengan nilai gagal ya, fraud. Jadi peserta yang telah mengikuti kegiatan Serdos dan hasil penilaian portofolio dinyatakan tidak lulus dengan nilai F, maka yang bersangkutan dapat mengikuti Serdos pada tahun N+2. Jadi 2 tahun berikutnya lagi ya. Di mana yang N itu adalah tahun keikutsertaan Serdos sebelumnya, setelah yang bersangkutan diberikan pembinaan oleh perguruan tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ikut di tahun 2024, kemudian tidak lulus, itu plus 2 tahun lagi. Baru Bapak Ibu bisa mengikuti sertifikasi Serdos lagi ya. Nggak tanggung-tanggung tuh sekarang hukumannya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu pun sudah lulus, itu tidak langsung juga akan mendapatkan tunjangan Serdos. Itu nunggu 1 tahun lagi. Jadi bisa dibayangkan tuh.
Nah, apabila hasil penilaian portofolio Serdos sudah kedua kalinya kembali dinyatakan tidak lulus dengan nilai F, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos juga. Nah, kalau ditanya bahwa lu kenapa kok sampai tidak bisa mengikuti Serdos? Ya, bisa ditanya pada diri sendiri dulu, apakah saya layak menjadi dosen atau enggak, gitu dulu. Gitu, karena Serdos itu salah satu asesmen bagi dosen profesional. Gitu. Jadi kalau kita mengacu kepada undang-undang guru dan dosen, dosen itu kan pendidik profesional ya. Tetapi pendidik profesional itu sekali lagi harus dibuktikan dengan kita lulus Serdos. Gitu Bapak Ibu. Pembinaan dan sanksi bagi asesor. Nah, ini khusus bagi asesor. Penilai asesor berpengaruh besar terhadap hasil penilaian keseluruhan terhadap dosen yang mengikuti Serdos untuk menentukan lulus atau tidak lulus dalam sertifikasi dosen. Ya. Kecermatan, kesungguhan, dan integritas asesor diutamakan dalam proses penilaian portofolio. Dan apabila dalam proses penilaian, asesor tidak mengindahkan kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pedoman Serdos, maka dianggap asesor telah menyalahi ketentuan misconduct ya, dan akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara penugasan sebagai asesor selama 1 tahun kegiatan Serdos. Itu khusus ini bagi asesor saja Bapak Ibu. Pembinaan dan sanksi bagi PSDU PTU. Nah, apabila ditemukan PSD PTU menyalahi ketentuan, akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan alokasi dosen yang dosen Serdos untuk mengikuti Serdos selama 1 tahun mulai pada periode Serdos tahun berikutnya. Ini khusus bagi sanksi bagi kampusnya. Kemudian sanksi bagi PTPS ya. Apabila dari hasil evaluasi ditemukan PSD PTPS tidak memiliki kinerja yang baik dan atau menyalahi ketentuan misconduct, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan kewenangan sebagai PTPS oleh menteri. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Kita kalau ada yang mau disampaikan, yang ditanyakan, Bapak Ibu bisa meninggalkan komen di channel YouTube saya. Kemudian ada juga di mana? Di Instagram ataupun di Facebook saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.